Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana saat ini Allah telah memberikan nikmat, rahmat dan hidayah kepada kita, di mana pada saat memasuki berbuka puasa, nikmat yang kita terima pada saat ini yang sangat luar biasa. Kita saat ini berada di Mangrove Center, di kediaman kami, hanya ingin sedikit memberikan apa yang kita lakukan mengenai tentang hikmah daripada puasa, dan dalam hal kegiatan di kawasan Mangrove Center ini dengan tema kita mempertanggungjawabkan apa yang kita tanam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentang apa yang kita lakukan sehari-hari, tentunya dalam melaksanakan ibadah puasa bukan berarti kegiatan aktivitas kita yang selama ini kita terbiasa dengan yang sudah dilakukannya, bukan berarti kita juga berpuasa dalam kegiatannya. Namun dalam hal melakukan ibadah puasa ini menjadi suatu kewajiban yang mutlak, di mana Allah telah memberikan suatu hari yang sangat peristiwa yang luar biasa di bulan Ramadan ini, pahala di mana yang akan dilipat gandakan. Demikian pula bahwa kegiatan-kegiatan yang ada di Mangrove Center ini mengambil suatu langkah di mana hal yang bisa kita lakukan tidak seperti biasanya dengan maksimal, tetapi hikmah yang kita ambil dari bulan puasa ini, di bulan Ramadan, adalah tetap kita menjalankan ibadah seperti biasanya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, baru saja kita akan melakukan menjelang puasa, menjelang berbuka puasa di sore hari ini. Namun kita perlu juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di bulan Ramadan ini berbanyaklah kita berbuat suatu kebajikan atau kebaikan. Di dalam kegiatan hari ini pun juga demikian, tidak lepas dari suatu hikmah daripada penanaman pohon. Kebetulan juga tadi sore kita melakukan pemeliharaan, jadi tidak menyurutkan daripada semangat untuk berikhtiar dalam melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Tentunya di bulan Ramadan ini, walaupun juga tidak maksimal dalam melakukan perbaikan atau perawatan dan penanaman, namun kita tetap melakukan hal-hal yang sangat positif sekali. Ketika kita dikaitkan dengan masalah perkembangan lingkungan, di mana setiap kita melakukan suatu penanaman, itulah juga bagian daripada suatu ibadah. Karena apabila juga ketika kita melakukan suatu penanaman dengan niat nawaitunya yang ikhlas, ini bagian juga daripada ibadah. Mungkin hal terkecil mungkin yang bisa kita dengar, menanam pohon juga berarti bagian dari perintahnya. Jadi perbaikan-perbaikan ini tentunya tidak lepas daripada
perintah juga, perintah Al-Quran, di mana ketika saat memelihara lingkungan atau penanaman mangrove juga tersebut merupakan suatu perintah yang diutus kepada umat manusia itu sendiri. Maka dari itu, ketika kita melakukan penebangan, ketika tidak bisa mempertanggungjawabkan, ketika kelak nanti itu akan jadi pertanyaan. Ketika juga kita melakukan reklamasi atau apapun bentuknya, ketika itu tidak bisa mempertanggungjawabkan, kelak nanti akan dipertanyakan. Jadi untuk itu, para pemirsa, Bapak Ibu sekalian, kami di sini selaku juga pengelola Mangrove Center sedikit memberikan suatu inspirasi kepada adik-adik kita, sahabat-sahabat kita, masyarakat yang berada di kawasan Gerah Indah maupun yang berada di kawasan Kota Balikpapan. Seyogyanya, mari kita tetap melakukan hal-hal yang positif, karena dengan menanam pohon, satu pohon dapat bisa membantu bermanfaat bagi orang lain. Bayangkan saja jika satu pohon bisa membantu pernafasan 4 orang. Bagaimana kalau kita bisa menggiatkan menanam pohon? Andai kata kita 100, andai kata pula juga kita menanam lebih daripada 100. Ini manfaatnya juga luar biasa. Ini bagian dari suatu ibadah. Jadi jangan dikira bahwa ketika nanti menanam pohon bisa tumbuh dengan baik, akan memberikan kontribusi besar terhadap persoalan oksigen, penyerapan karbon, dan kepada makhluk-makhluk di sekitarnya yang berada di hutan mangrove ini sendiri. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya pribadi di dalam bulan Ramadan ini juga berintrospeksi. Ketika kita melakukan kesalahan-kesalahan, kiranya juga sebagai pengelola meminta permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada yang kurang berkenan ketika melakukan kegiatan aktivitas atau ketersinggungan terhadap pihak-pihak lain, saya selaku manusia biasa yang tidak terlepas dari suatu keilafan, kealpaan. Dengan demikian, hanya ini yang bisa kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Kiranya di bulan Ramadan ini saya beserta keluarga, beserta relawan, kalau ada kesalahan kata atau ada kesalahan-kesalahan yang lain, kiranya mohon maaf lahir dan batin. Dan menjelang berpuasa ini, menjelang berbuka puasa ini, marilah kita sejenak nanti berdoa sesuai dengan keyakinan kita, yaitu dengan membaca doa berbuka puasa. Saya kira itu saja yang dapat kami sampaikan pada Bapak Ibu sekalian, pemirsa sekalian. Kiranya permohonan maaf sekali lagi, saya selaku pengelola maupun atas nama pribadi dan relawan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah.